Saya sebagai seorang ibu merasa terpukul. Mungkin beberapa orang banyak yang menyalahkan saya kenapa harus pakai susu dan lain-lain. Yang tahu kehidupan saya dan hidup kehidupan saya sendiri. Jadi kebutuhan orang masing-masing berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Terima kasih untuk awak media yang sudah membantu untuk memviral kasus ini, karena saya tidak mau kasus ini terjadi lagi di semua hal. Dirasakan oleh seorang ibu, apalagi ibu yang bekerja. Mungkin di sini saya mau berterima kasih dulu kepada Kapolresta Malang Kota yang sudah menindak kasus ini dengan cepat, sehingga pelaku bisa langsung diambil. Pelaku ini 1 tahun bekerja dengan saya dengan sangat sopan, Selama 1 tahun ini ada sedikit banyak hal-hal yang mungkin menurut saya mencurigakan, seperti ada bekas cubitan. Cuman saya melihat susternya dengan perangai yang sangat sopan, jadi saya masih percaya sama susternya. Tapi dibuktikan di hari ini. Dan sebelumnya saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama, cuman tidak saya laporkan polisi, saya maafkan. Jadi untuk kali ini saya tidak bisa saya memberikan ke pihak yang berwajib. Saya sebagai seorang ibu merasa terpukul. Mungkin beberapa orang banyak yang menyalahkan saya kenapa harus pakai susu dan lain-lain. Yang tahu kehidupan saya dan hidup kehidupan saya sendiri. Jadi kebutuhan orang masing-masing berbeda-beda. Dan saya sangat berharap pelaku dijerat hukum sebesar-besarnya. Karena kalau awak media melihat CCTV, itu anak saya disiksa 1 jam lebih tanpa ada ampun. Disiksa itu dalam artian anak saya lari ke sana ke sini, dikejar sampai mampus. Itu anak 3 tahun, tidak ada yang menolong karena pada saat itu kamarnya dikunci, dan itu pada saat sahur semua mbak-mbak saya di bawah sahurnya di basement, jadi tidak ada yang mendengar. Dan untuk menutupi itu semua, sus ini membiarkan anak saya untuk di dalam kamar dikunci, tidak diberi makan, mungkin hanya 1 kali 1 harian. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Sebelumnya yang diketahui itu kapan yang pernah terjadi kekerasan juga? Dulu itu beda suster. Dulu waktu anak saya 1 tahun ada kekerasan, tapi yang diketahui yang ada cubitan itu 2 minggu yang lalu. Dan dia bilangnya itu adiknya yang gigit, karena adiknya lagi sering gigit-gigit gitu. Jadi saya percaya. Ternyata saya tinggal ke Jakarta 2 hari, memang ada urusan pekerjaan, 2 hari ke Jakarta. Ternyata hari pertama saya di Jakarta, pas sahur, tepatnya di jam 4 sampai jam 5 lebih, suster itu menghajar anak saya habis-habisan sampai memar, sampai orang yang lihat CCTV-nya, kalau anak ini nggak dikasih keajaiban sama Allah mungkin sudah nggak ada, karena benar-benar diajarnya itu kayak bukan anak kecil, benar-benar. Aku media lebih sudah tahu, mungkin sedikit banyak di sosial media saya seperti itu. Pak, waktu itu kenapa Mbak setelah mengetahui jadi langsung membuka ke media sosial? Apa waktu itu ke media sosial juga atau lapor polisi dulu? Sebenarnya saya lapor polisi dulu, tapi saya sudah nggak tahan, karena sebelumnya saya dulu banget saya tidak melihatkan susternya. Kemudian saya juga ada kasus yang lain-lain, saya masih bisa tahan, tapi untuk kasus anak saya nggak bisa tahan. Saya nggak bisa tahan, Pak. Jadi saya langsung masukkan ke sosial media, dan ternyata teman-teman saya, tanpa saya meminta tolong, teman-teman saya yang di sosial media menghubungi rekan-rekan polisi dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua menghubungi rekan-rekan polisi. Akhirnya kasus ini bisa dipercepat tanpa saya meminta tolong. Jadi terima kasih buat teman-teman yang mungkin melihat video ini, yang sudah membantu saya dan keluarga saya. Terima kasih banyak. Mbak, itu kan kasus anak. Kenapa waktu itu tidak
blur ketika anaknya Mbak mengalami luka di wajah ketika di ke media sosial. Di floor. Nah, beberapa yang berkembang kan tidak ada. Samarkan kan wajahnya kelihatan. Kenapa tidak disamarkan? Ya. Biar orang-orang tahu separah apa. Tapi kalau untuk di TikTok saya samarkan. Tapi kalau untuk di IG memang saya perjelas. Biar orang-orang tahu seberapa itu parah banget, Pak. Dan beliau ini punya anak juga. Dan oh ya, perlu diketahui, biasanya kan suster begini tuh ke-trigger mungkin ada masalah dengan saya tidak ada masalah dengan susternya sama sekali tidak ada masalah. Suster ini baik kepada saya dan saya juga baik kepada susternya. Bisa ditanyakan ke orang-orang rumah dan manajer saya semuanya, suster ini berperangai yang sangat-sangat amat baik, tapi ternyata manipulatif. Gitu. Apa sebelumnya dia pernah cerita punya masalah pribadi? Tidak, dia tertutup orangnya. Awalnya bilangnya karena apa Mbak Ade? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.